Halo semuanya, selamat pagi. Shalom anak-anak yang manis dan mom yang sedang mendampinginya. Kiranya kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran religion bersama Mr. David ya. Jangan lupa loh ya, Mr. David ya. Nah, pagi ini kita akan belajar mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, lebih baik kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke? Nah, gimana jika berdoanya? Masih ingat? Masih ya? Nah, kalau masih ingat, yuk kita akan berdoa dulu. Tangannya dilipat, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu melindungi sepanjang malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar religion. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke, kita sudah berdoa. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa coba? Ayo. Kita akan mempelajari tentang tangan penuh kasih. Wah, gimana itu ya? Kok tangan bisa penuh kasih? Nah, tangan kita ada 2, jari tangan kita ada 10. Nah, kita akan gunakan tangan ini dengan baik. Tangan ini kita gunakan dengan penuh kasih. Nah, kalau contohnya penuh kasih itu gimana ya, Sir? Nah, kalau tangan kita itu untuk mukul temen, itu penuh kasih nggak? Ayo, penuh kasih nggak? Enggak ya? Nah, kalau buat nonjok temen, penuh kasih nggak? Enggak ya? Nah, itu nggak boleh. Itu namanya nggak penuh kasih, ya kan? Kalau penuh kasih itu tangan kita untuk memeluk, ya kan? Berjabat tangan. Nah, terus mau megang dengan mesra, gitu kan? Merangkul orang tua, merangkul teman, merangkul siapa saja yang ada di sekitar kita. Nah, itu namanya penuh kasih. Iya. Nah, ayatnya di mana ya? Nah, kita akan membaca ayatnya itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, di situ ada hukum terutama dan yang hukum kedua. Jadi 2 hukum kasih ini diperintahkan atau ditegakkan oleh Tuhan Yesus. Nah, gimana sih bunyinya hukum itu? Nah, seperti ini bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi yang pertama, mengasihi Tuhan Allah. Itu yang pertama lah ya. Terus yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kedua hukum ini meliputi semua hukum-hukum yang lain. Nah, itu anak-anak yang manis diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi siapa? Yang pertama, Tuhan Yesus dan
Allah. Nah, yang kedua, mengasihi siapa? Sesama manusia. Iya, pinter. Nah, jangan lupa, itulah hukum yang diterapkan oleh Tuhan Yesus dengan melalui hukum kasih. Nah, enak enggak tugasnya? Enak kan? Cuman mengasihi manusia, cuman mengasihi Tuhan Yesus, cuman mengasihi Tuhan Allah, ya kan? Apa sih beratnya? Nggak ada beratnya kan? Nggak ada beratnya. Kita berbuat baik. Seneng nggak kalau berbuat baik? Pastinya seneng dong, ya kan? Nah, itulah hukum kasih. Nah, ceritanya kita untuk menerapkan hukum yang pertama dan yang kedua. Gimana caranya? Kita akan hidup dengan damai, hidup dengan harmonis. Di mana itu? Di keluarga kita. Kalau kita dalam keluarga dengan ayah, dengan papa, mama, atau dengan kakek, nenek, nah, dalam satu keluarga itu kalau kita mempunyai kasih dan saling mengasihi, itu rasanya damai sekali, ya kan? Nah, jadi tugasnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Sesama manusia itu siapa sih? Ya kita, orang tua kita, teman kita, saudara kita, ya kan? Guru kita, pendeta, dan yang lainnya. Itu sesama manusia. Nah, udah pada ngerti belum ini tentang kasih? Udah ya? Nah, tangan kita untuk berbuat kasih. Oh, jika ada orang yang meminta-minta di jalan atau di mall, pernah lihat enggak tuh? Misalnya jalan-jalan. Oh iya, Sir, saya pernah lihat tuh ada orang yang minta-minta. Duh, saya kok kasihan ya. Nah, itulah muncul rasa kasih di situ. Contohnya kasih sama manusia. Oh iyalah, saya mau memberikan uang untuk orang itu. Iya, yang penting ikhlas. Nah, itulah contohnya seperti itu. Nah, oke. Kalau kita sudah jelas, sudah mengerti tentang kasih, ayatnya di mana? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, kalau kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, nah sekarang giliran tugasnya. Tugasnya untuk apa? Tugasnya itu gampang. Nah, buatlah satu foto keluarga bersama mama atau papa. Contohnya gimana? Buat foto berpelukan atau bermesraan dengan papa dan mama. Nah, kalau papanya nggak ada, ya kalau mamanya saja. Kalau mamanya nggak ada, ya sama papanya saja. Nah, itulah buatlah foto ya. Nanti bisa dikirim di WA Mister. Nggak apa-apa, oke? Cukup satu foto saja. Itu contoh bahwa anak-anak sudah melakukan kasih terhadap orang tua. Kalau nggak ada mama papa, ya sama adik atau sama kakak nggak apa-apa berpelukan. Nah, gitu ya. Itu tugasnya ya, jangan lupa tugasnya. Buatlah satu foto penuh kasih, berbuat kasih itu kepada kakak, adik, mama, papa atau dengan sekeluarga yang lain. Oke ya, udah jelas semua? Sudah dong. Oke, sip. Jadi kita akan menerapkan hukum kasih ini di dalam keluarga kita. Nah, karena kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita akan akhiri cerita firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kehidupan kami, dan kami mau menerapkan dalam keluarga kami ya Tuhan, dalam lingkungan kami. Dan kami mau mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Oke semuanya, video kali ini kita akan selesai ya. Berjumpa lagi di next video. Oke, bye bye semuanya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.